Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa dari rumah masing-masing. Nah, pada pertemuan yang kedua, bab yang kedua ini, penerapan hikmah keimanan kepada hari akhir. Di antara perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir sebagai berikut. 1. Selalu berusaha menjadi yang lebih baik. 2. Menghindari sifat cinta dunia dan harta secara berlebihan. Boleh kita mencari harta, namun jangan sampai meninggalkan urusan akhirat kita. Nomor 3. Tidak iri atas nikmat orang lain. Nomor 4. Bersikap rendah hati. Nomor 5. Bersikap optimis. Nah, macam-macam kehidupan setelah kiamat. Jadi setelah kiamat nanti semua orang dari awal sampai terakhir itu akan dihidupkan kembali di kehidupan setelah hari kiamat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali pembelajaran PAI, yakni masih pada bab 2 tentang iman kepada hari akhir. Nah baik, pada pertemuan sebelumnya setelah kita membahas mengenai kejadian hari akhir serta tanda-tanda datangnya hari akhir, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kehidupan setelah hari kiamat atau hari akhir terjadi. Setelah hari kiamat terjadi, rupanya ada sederetan peristiwa yang akan dialami oleh semua makhluk di alam semesta ini. Nah, peristiwa apa sajakah itu? Yang pertama yaitu Yaumul Barzah. Yaumul Barzah disebut juga dengan alam barzah, yakni masa penantian manusia setelah meninggal dunia sebelum kemudian dibangkitkan kembali dari alam kubur. Mereka akan menyesal, akan tetapi sudah terlambat dan hanya akan menambah pedih terhadap siksa di dalam kubur, sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Mu'min ayat 99 sampai 100, yang artinya demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sesekali tidak, sungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding-dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Di dalam alam barzah, manusia yang meninggal akan mendapat balasan yang sesuai dengan amal perbuatannya selama hidup. Bagi mereka yang banyak melakukan dosa yang berulang dalam Islam, mereka akan merasakan siksa kubur yang menyakitkan. Mereka akan menyesal, akan tetapi sudah terlambat. Sedangkan mereka yang senantiasa bertakwa dan melakukan amal soleh akan merasakan kenikmatan di alam barzah. Selain adanya alam barzah, hal-hal lain yang bertalian dengan kehidupan akhirat setelah terjadinya hari kiamat yaitu Yaumul Ba'ats, yaitu hari dibangkitkannya seluruh umat manusia dari alam kubur. Keadaan manusia pada saat itu sangat beragam tergantung pada amal perbuatan selama di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hajj ayat 7 yang artinya, "Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur." Kemudian yang selanjutnya adalah Yaumul Mahsyar, yaitu hari di mana dikumpulkannya manusia di padang mahsyar untuk diadili oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seadil-adilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 47 yang artinya, "Dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung, dan kamu akan dapat melihat bumi itu datar, dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka." Kemudian terdapat juga Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan. Skala amal perbuatan manusia selama hidup di dunia diperhitungkan pada saat itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Mu'min ayat 17 yang artinya, "Pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari itu. Sesungguhnya Allah amat cepat perhitungannya."
Hari itu di mana diperhitungkannya segala amal perbuatan baik dan buruk umat manusia. Tidak ada sekecil perbuatan pun yang luput dari catatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yakni Yaumul Mizan. Yaumul Mizan yaitu hari penimbangan seluruh amal baik dan amal buruk manusia selama hidupnya. Apabila amal buruknya lebih berat dan lebih banyak dari amal baiknya, maka ia akan mendapatkan balasan berupa siksa neraka. Naudzubillahi min dzalik. Dan yang terakhir ada surga dan neraka, tempat balasan bagi umat manusia. Surga merupakan balasan bagi hamba Allah yang beriman dan solih atau solihah serta mendapatkan ridhonya. Neraka merupakan balasan bagi umat manusia yang selama hidupnya banyak berbuat dosa dan mengingkari kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang kafir, durhaka dan celaka tentunya tempatnya di dalam neraka yang penuh dengan kesengsaraan. Mereka diberi makan buah zakum, yaitu buah yang paling buruk, rasanya pahit, berbau dan bahkan berduri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 39. Adapun orang-orang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itu penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Nah, itulah tadi peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah hari kiamat. Semoga ulasan ini dapat memberikan manfaat iman dalam Islam bagi kita sekalian. Amin insyaallah. Oke, tugas hari ini. 1. Rangkumlah macam-macam kehidupan setelah hari kiamat atau hari akhir. Ya, tugas di atas ditulis dalam satu kertas, kemudian difoto dan kirim pada link yang sudah di-share di grup WhatsApp. Ingatkah kalian? Nah, kita ingat-ingat pelajaran yang minggu depan, minggu sebelumnya. Rukun iman yang keenam adalah percaya terhadap datangnya hari kiamat. Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Hari kiamat dibagi menjadi 2, kiamat sugro, kiamat kecil, contohnya banjir, gempa bumi, kematian seseorang. Yang kedua, kiamat kubro, hancurnya alam semesta dan berakhirnya seluruh kehidupan di alam semesta. Oke, ingat-ingat ya. Sudah dulu ya anak-anak, jangan lupa berdoa dari rumah masing-masing ya. Ingat kalau mau keluar rumah, ikuti prosedur kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum.